Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita berjumpa kembali di video ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Saya pribadi berdoa semoga saudaraku yang sekarang melihat video ini beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Saudara seiman yang insya Allah dirahmati Allah, menikah itu ibadah terpanjang dalam agama Islam. Pernikahan merupakan ibadah yang mulia dan suci. Untuk itu menikah tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan selayaknya dapat dijaga hingga maut memisahkan. Pernikahan sejatinya bukan hanya menyatukan dua insan untuk membangun biduk rumah tangga saja. Ada beberapa tujuan pernikahan yang seharusnya dipahami oleh umat muslim. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, inilah tujuan menikah dalam Islam. Pertama, menjalankan perintah Allah. Tujuan menikah dalam Islam yang utama ialah untuk menjalankan perintah Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32, Allah memerintahkan hambanya agar menikah dan tak mengkhawatirkan soal rezeki sebab Allah akan mencukupkannya. Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Kedua, menyempurnakan separuh agama. Salah satu keutamaan menikah adalah untuk menyempurnakan separuh agama. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan bahwa yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Nikah berarti membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemaluan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketiga, melaksanakan sunnah Rasul. Tujuan menikah dalam Islam adalah untuk menjauhkan diri dari zina. Selain itu, menikah merupakan perintah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Dengan menikah, artinya kita telah melaksanakan salah satu sunnah Rasul. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena sungguh puasa itu tameng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah. Rumah tangga adalah ladang yang subur untuk kita beribadah dan beramal soleh. Bahkan berhubungan suami istri termasuk ibadah sedekah yang bernilai pahala. Rasulullah SAW bersabda, seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah. Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan, lalu berkata,
"Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap istrinya akan mendapat pahala?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana menurut kalian jika ia seorang suami bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, ia akan memperoleh pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, membentengi diri dan menundukkan pandangan. Pernikahan merupakan ibadah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Menikah juga dapat membuat kita lebih mudah untuk menundukkan pandangan sehingga lebih mudah terhindar dari zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum, puasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Keenam, mendapatkan ketenangan hati. Menikah akan membuat seseorang lebih merasakan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya." Dan ketujuh, memiliki keturunan yang soleh. Selain diperintahkan oleh Allah, menikah juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang soleh, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" Itulah tujuan menikah dalam Islam. Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Semoga kita diberikan jalan yang lurus, jalan yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam oleh Allah, sehingga kelak dapat ridha Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video yang saya berikan, semoga bermanfaat maupun berguna untuk saudara seiman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.